Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hamdi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Besmarkin, izin memperkenalkan diri. Nama saya Dava Pramudia dengan NIM A1E1090. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan benchmarking saya. Yang pertama yaitu profil lembaga. Di sini saya mengambil lembaga LPSK, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, LPSK ini adalah lembaga yang memberikan perlindungan dan pendampingan kepada saksi dan korban tindak pidana. Selain memberikan perlindungan hukum dan keamanan, LPSK juga memberikan pendampingan psikologis dan psikososial kepada saksi dan korban. Untuk sasaran saksi dan korban dari tindakan pidana, baik anak maupun dewasa yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Nah, jenis layanan BK yang ada di sana yaitu berupa pendampingan psikologis dan psikososial, layanan rehabilitas psikososial, konseling krisis, dan layanan rujukan profesional. Untuk proses dan alur layanannya, untuk yang pertama yaitu pengajuan permohonan perlindungan, kemudian evaluasi awal kondisi psikologis dan risiko, kemudian pendampingan bertahap sesuai kebutuhan klien, dan yang terakhir rujukan lanjutan bila diperlukan. Nah, adapun jenis layanan atau fungsi BK di dalam layanan ini yaitu preventif, merupakan rasa aman, informasi hukum, pengurangan kecemasan. Kemudian ada kuratif, yaitu konseling krisis dan pemulihan trauma. Kemudian yang terakhir pengembangan atau integrasi sosial pasca trauma. Nah, apa sih peran konselor di dalam LPSK? Peran konselor di LPSK dijalankan oleh tenaga profesional seperti psikolog, pekerja sosial, dan petugas pendampingan yang berfokus pada pendampingan krisis, fasilitas pemulihan, serta penghubung rujukan layanan. Konselor memberikan dukungan emosional, membantu saksi dan korban memahami kondisi yang dialami, serta mendampingi mereka dalam menghadapi tekanan psikologis selama proses hukum. Selain itu, konselor berperan menjaga kerahasiaan dan keamanan psikologis klien, serta mengarahkan klien ke layanan profesional lanjutan apabila diperlukan. Nah, peran konselor tersebut menunjukkan bahwa fungsi konselor di LPSK ini tetap relevan dengan prinsip bimbingan dan konseling, khususnya dalam konseling krisis dan rehabilitasi psikososial. Adapun jenis permasalahan yang ditangani itu beragam. Yang pertama ada trauma psikososial akibat kekerasan, kecemasan menghadapi proses hukum, stres berat dan gangguan emosional, dan terakhir masalah penyesuaian sosial dan keluarga. Adapun pendekatan konseling yang digunakan dengan teori BK yaitu konseling krisis, pendekatan humanistik, pendekatan kognitif perilaku, terakhir pendekatan psikososial dan rehabilitatif. Nah, perbandingan praktik layanan lembaga dengan teori BK. Praktik layanan pendampingan di LPSK memiliki kesesuaian dengan teori bimbingan dan konseling, khususnya pada fungsi kuratif dan rehabilitatif. Melalui fokus pada pendampingan psikologis bagi saksi dan korban tindak pidana, konseling di LPSK lebih menekankan konseling krisis, dukungan psikososial, dan stabilisasi emosi dibandingkan konseling tatap muka jangka panjang. Selain itu, layanan dilakukan secara multidisipliner dengan melibatkan psikolog, pekerja sosial, dan penegak hukum sehingga peran konselor bersifat kolaboratif dan berbeda dari praktik konseling di lingkungan pendidikan formal. Selanjutnya ada kesesuaian dan perbedaan antara praktik dan teori. Kesesuaian yang pertama empati, kerahasiaan, kesejahteraan klien. Kemudian ada pemulihan psikologis sebagai tujuan utama. Untuk perbedaannya, konteks krisis dan hukum, dan juga konseling situasional dan jangka pendek. Kemudian selanjutnya ada reklesi akademik kelebihan layanan BK lembaga. Salah satu kelebihan layanan pendampingan dan konseling di LPSK ini adalah orientasinya yang responsif terhadap kondisi krisis dan trauma klien.
Layanan ini mampu menyesuaikan intervensi dengan tekanan psikologis tinggi yang dialami korban tindak pidana serta menerapkan fungsi BK dalam konteks pemulihan nyata. Selain itu, pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan pendampingan psikologis dengan perlindungan hukum, keamanan, dan dukungan sosial memperkuat peran BK sebagai bagian dari sistem perlindungan yang komprehensif. Adapun keterbatasan atau tantangan layanannya yaitu salah satu keterbatasan layanan konseling di LPSK adalah keterbatasan waktu dan ruang, karena pendampingan harus menyesuaikan dengan kebutuhan hukum dan keamanan klien. Kondisi inilah yang menyebabkan konseling tidak selalu dapat diikuti secara berkelanjutan dan mendalam, sebagaimana model konseling yang ideal. Selain itu, pengembangan diri klien dalam jangka panjang belum menjadi fokus utama karena layanan lebih diarahkan pada penanganan trauma dan stabilisasi emosi. Kemudian rekomendasi perbaikan dari perspektif mahasiswa. Saya sebagai mahasiswa BK melihat bahwa layanan konseling di LPSK dapat diperkuat melalui pengembangan model layanan BK yang lebih terstruktur, khususnya dalam aspek dokumentasi proses konseling dan evaluasi hasil layanan psikologis. Untuk meningkatkan koordinasi diperlukan penguatan peran konselor BK dalam tim multidisipliner. Sebagai mahasiswa BK juga merekomendasikan adanya pengembangan pelatihan khusus konseling krisis dan trauma bagi calon konselor. Mungkin sekian hasil laporan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.